berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Menyangkal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok mungkin langit kan gelap. Tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dibimbingnya ku bertahan sampai hilang kaku. Menyangkal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Pemerintah menetapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Tahap awal untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan pekerja publik. Selanjutnya untuk kelompok masyarakat lainnya. Alur pelayanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari meja 1A, pendaftaran. Apabila belum terdata dalam sistem, wajib registrasi di meja 1B. Dilanjutkan ke meja 2, proses screening. Petugas akan melakukan screening kondisi kesehatan penerima vaksin. Lalu dilanjutkan ke meja 3, vaksinasi. Petugas akan memberikan vaksinasi sesuai prinsip penyuntikan aman. Kemudian dilanjutkan ke meja 4, pencatatan dan observasi. Petugas akan mencatat hasil vaksinasi. Lalu sasaran akan diobservasi selama 30 menit. Setelah itu sasaran mendapatkan kartu vaksinasi. Ayo, ikut vaksinasi. Aman, halal, berkualitas, disiplin dengan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Tuhan yang pegang. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Mari bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-6 di tengah keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Penatua Sigit Purwoko dengan tema Hamba Tuhan yang Taat. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah Minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18, ayat 22 sampai dengan 23 menyatakan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa,
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. pasti yang terbaik.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita dan mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selama-lamanya. Syair lagu yang mengingatkan kami untuk menyadari keberadaan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan pagi ini. Tuhan berkenan atas hidup kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat, kuat, bahkan Tuhan mampukan kami untuk beribadah bersama-sama secara daring dari tempat kami masing-masing berada. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, namun kami akan menyatukan hati dan pikiran kami untuk tertuju padamu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar sedikit dari firman Tuhan. Mohon berkat bagi kami yang akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami mampu menyendengkan telinga kami dan Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk kami. Bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan renungan firman, kiranya Tuhan berkenan akan setiap perkataan yang terucapkan, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, dan janganlah dosa dan pelanggaran kami menjadi penghalang akan turunnya berkat Tuhan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana.
Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bersama-sama di hari Minggu ini kita beribadah, baik saudara-saudara sebagai jemaat GKJ Bambu Kuning maupun saudara-saudara yang bergabung dalam ibadah online saat ini. Minggu 28 Maret 2021. Apakah saudara tadi memperhatikan saya mematikan lilin keberapa? Ada yang tahu? Iya, saya mematikan lilin yang ke-6. Maksudnya apa? Lilin ke-6 menunjuk bahwa minggu ini adalah Minggu Prapaskah ke-6 yang telah dimulai Minggu Prapaskah pertama pada tanggal 21 Februari yang lalu. Semoga saudara-saudara masih ingat. Minggu ke-6 dimaknai sebagai Minggu Palmarum. Ada juga yang menyebut Minggu Palma atau Minggu Sengsara, yang adalah minggu terakhir dari rangkaian Prapaskah, sekaligus menjadi minggu pertama masa sengsara Tuhan Yesus, yaitu 1 minggu sebelum Minggu Paskah. Biasanya pada Minggu Palmarum ini, ketika beribadah di gereja, umat membawa daun palma. Daun palma sebagai simbol kemenangan. Atau apakah saudara juga menyiapkan dan menyediakan daun palma saat ini dalam ibadah di rumah saudara masing-masing? Jika iya, silahkan setelah ibadah disimpan untuk dipersiapkan bagi ibadah Rabu Abu tahun depan. Semoga kita semua tetap sehat ya. Amin. Minggu Palmarum atau Minggu Palma dimaksudkan agar umat mengerti bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Tema ibadah saat ini adalah hamba Tuhan yang taat. Apa artinya hamba Tuhan? Apakah hamba Tuhan itu seorang pendeta, majelis gereja, pengurus kelompok atau pengurus komisi, atau bahkan aktivis dan pelayan ibadah seperti tim multimedia, pemusik, song leader, dan lain-lain? Istilah hamba Tuhan, ini menurut Mbah Google, ialah bahwa semua makhluk harus mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu disebut hamba Tuhan. Jadi siapakah hamba Tuhan? Ya semua makhluk, termasuk saya dan saudara-saudara semua. Lalu apa artinya taat? Masih menurut Mbah Google, taat adalah senantiasa tunduk dan patuh. Taat adalah senantiasa tunduk dan patuh. Jadi kalau digabungkan, hamba Tuhan yang taat adalah saya dan saudara-saudara
adalah orang yang harus tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dalam bacaan kita hari ini, Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai 6, khususnya ayat yang ke-6, saya baca kembali. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hamba yang taat dapat digambarkan seperti seorang murid. Menurut Nabi Yesaya, seorang murid sejati harus siap diasah. Setiap pagi siap dipertajam pendengarannya. Ia tidak hanya mendengarkan dirinya sendiri, kemauannya sendiri, juga suaranya sendiri. Lebih dari itu, ia merasa perlu mendengarkan pihak lain. Mendengarkan adalah sebuah tindakan yang aktif, bukan sambil lalu. Mendengarkan berarti menyendengkan telinga kita kepada sesuatu yang dianggap penting. Pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri seorang murid yang harus kita miliki? Setidaknya menurut Nabi Yesaya ada 2 ciri utama seorang murid, yakni cukup minimal punya lidah dan punya telinga. Tetapi lidah dan telinga yang bagaimana? Bukannya kita semua punya lidah dan telinga? Betul, kita semua punya lidah dan telinga. Yang pertama, seorang murid yang baik harus mampu menguasai lidahnya. Seorang murid yang baik harus mampu menguasai lidahnya. Perkataan seorang murid Tuhan dapat menyegarkan hati yang gairah hidupnya sedang berputus asa, sedang letih lesu, atau perkataannya dapat memberi semangat pada orang yang patah hati. Perkataannya penuh dengan kasih dan penghiburan. Apabila ia mengadakan kunjungan ke rumah rekannya yang sakit, si sakit akan mendapatkan semangat untuk hidup. Apabila ia berkunjung ke teman yang kesusahan, orang yang kesusahan itu akan dihiburkan melalui perkataannya. Di mana-mana ia menyebarkan perkataan yang mengandung berkat. Nah, saudara-saudara, mudah indikatornya ya. Jadi kalau kita mengunjungi rekan teman kita yang sedang sakit, setelah kita pulang teman kita tambah sakit, berarti kita belum menjadi murid yang menguasai lidah. Karena tadi disampaikan bahwa seorang murid yang menguasai lidah mampu menyegarkan hati yang lesu, memberi semangat yang patah hati, dan memberikan gairah hidup bagi yang putus asa. Yang kedua, seorang murid yang baik harus mempunyai telinga yang peka. Seorang murid yang baik harus mempunyai telinga yang peka.
Seringkali orang Kristen mengeluh akan hidupnya karena mereka tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Kalau mereka mempunyai telinga yang tumpul, bagaimana mereka dapat mendengarkan ajaran Tuhan? Sebab kita tahu bahwa Allah mengajar kita melalui berbagai cara. Melalui firman Tuhan yang tertulis atau Alkitab, melalui pengajaran atau khotbah saat ibadah, atau melalui didikan langsung oleh Roh Allah. Mungkin secara tidak sadar, setiap kali kita membaca Alkitab, Tuhan sering berbicara kepada kita. Pernahkah kita merasakan sesuatu yang membuat kita tiba-tiba mengerti satu atau beberapa ayat yang selama ini kita belum pahami? Itu adalah suara Roh Kudus. Dan menurut Nabi Yesaya, pagi hari adalah saat yang terbaik untuk mempertajam pendengaran kita. Tadi dikatakan di ayat yang keempat, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Usahakan mengambil waktu yang cukup untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Karena itu teruslah asah kemampuan diri menjadi seorang murid yang handal dan berkualitas. Marilah kita maknai Minggu Prapaskah terakhir atau Minggu Sengsara yang pertama ini untuk menjawab panggilan Tuhan agar kita dapat hidup taat dan berpegang pada perintah-Nya. Jadilah murid Kristus dengan meneladaninya sebagai sang hamba. Dengarkan firman Tuhan dan taati. Pastilah Tuhan memberkati apapun kegiatan kita, karena berkenan kepadanya. Selamat menjadi hamba Tuhan yang taat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Mari kita berdoa. Menjadi hamba yang taat dengan menguasai lidah dan menyendengkan telinga perlu berlatih dan terus diasah. Tidak mudah memang, tetapi melalui pertolongan Tuhan dan kemauan untuk taat, pastilah semuanya bisa dilakukan dan pasti akan berbuah kemudahan dan kebahagiaan hidup. Pada ibadah Minggu Palma ini ya Tuhan, kami teringat akan orang tua, suami atau istri, anak, kerabat, teman kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Juga ada yang dalam masa pemulihan kesehatan. Kami teringat akan Ibu Maya Hendrison, Bapak Artono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Artoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarmi, Ibu Rukinah, Ibu Jumini Yotoswito, Adik Siana Gloria Anandita, Mbak Lisa, keluarga Bapak Samiaji, Ibu Ida Tiarma, Ibu Duma Hutahain, dan banyak saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan. Dimanapun mereka berada saat ini, kiranya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi pertolongan kesembuhan, semangat untuk terus menikmati berkat-berkat kehidupan. Melalui obat-obatan, nutrisi, dan kasih sayang keluarga, pemulihan
bisa segera terwujud. Juga kami mohon berkat kesabaran untuk keluarga yang mendampinginya. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk setiap kami yang memiliki pergumulan hidup, pergumulan akan pekerjaan, usaha atau wira swasta, pergumulan belajar atau studi lanjut, pergumulan ekonomi di masa pandemi ini, pergumulan pasangan hidup, pergumulan momongan, pergumulan akan relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, pergumulan kesehatan, dan banyak pergumulan lain. Kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir di setiap pergumulan kami, sehingga kami dapat mengatasi, bahkan melalui pergumulan hidup kami dengan sukacita, karena Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami juga mohon berkat untuk Mas Yosef dan calon pasangannya, Mbak Girly dan calonnya, juga Mas Agam dan calonnya yang akan melangsungkan pernikahan di bulan depan. Agar Tuhan senantiasa memberkati dalam kesehatan dan dalam menyiapkan segala sesuatunya. Kami juga mohon berkat bagi ibu yang sedang mengandung, Ibu Endang, Ibu Sabdasih Suci, dan mungkin ada yang lain ya Tuhan, agar tetap sehat baik ibu maupun bayi yang dikandungnya. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk pelayanan di GKJ Bambu Kuning, agar di masa pandemi ini semangat melayani dan bersekutu kami tidak luntur. Meski kami harus bersabar ya Tuhan, seraya memohon agar pandemi ini segera berlalu. Kami mohon berkat Tuhan untuk Bapak Pendeta Kukuh, para majelis, para pengurus kelompok, pengurus komisi, kepanitiaan, tim, dan pelayan ibadah, agar kami semua dapat terus melayani melalui bagian kami dan tanggung jawab kami. Untuk bangsa Indonesia, kami mohon berkat untuk para pemimpin pemerintahan dan tokoh masyarakat, dari tingkat RT sampai Presiden, agar mereka dapat berlaku adil dan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Terlebih dalam pelaksanaan vaksinasi COVID saat ini. Semoga dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Untuk tenaga medis, terkhusus warga GKJ Bambu Kuning dan tenaga medis pada umumnya, juga mohon Tuhan memberkatinya. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dipersilahkan.
Saya undang untuk berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Besar kasih setia Tuhan yang telah melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Pada hari Minggu di keluarga saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kita terima. Persembahan yang berupa persembahan syukur mingguan, persembahan bulanan, P2G, kombang rasi, dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer melalui rekening gereja yang telah tertera di layar ini. Firman Tuhan yang mendasari kita dalam pengucapan syukur ini adalah dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Mari bersama kita membawa persembahan kita ke dalam doa dan nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami, bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur, kami membawa persembahan kami saat ini. Ajari kami agar lebih mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Mampukan kami mengelola persembahan ini dengan jujur dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan Tuhan di bumi. Berkati petugas yang mengelola persembahan ini agar selalu dalam hikmat Tuhan. Doa syukur ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sejahtera. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal
Ibadah telah selesai, umat dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Terima kasih kepada Penatua Sigit Purwoko yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah, pemusik, song leader, soundman, dan asrot. Dan terima kasih kepada tim multimedia atas terselenggaranya ibadah pada pagi hari ini. Juga menghimbau umat di rumah agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.